Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus, sebelum hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan sungguh berasal dari isi hati-Mu. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu keberadaan kami. Kami datang dengan malu di hadapan-Mu, memohon belas kasih dan kekuatan dari Dikau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 13. Saya membacakannya bagi seluruh jemaat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka yang masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, saya punya seorang teman yang sama-sama sekolah teologi, lalu terjun dalam pelayanan. Setelah melayani sekian lama, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan lagi di gereja sebagai full-timer. Alasannya cukup sederhana dan masuk akal. Bahwa ketika anaknya ingin melanjutkan pendidikan, beliau kesulitan di dalam hal keuangan. Pergumulan ini terus-menerus berkecamuk di hatinya dan memang menyadari tidak ada jalan keluar. Sehingga dengan terpaksa memutuskan untuk meninggalkan pelayanan sebagai full-timer, lalu kemudian membuka sebuah usaha. Join dengan saudaranya, membuka sebuah toko kelontong. Cukup menarik bagi saya bahwa beliau berhasil dan cukup maju dalam usaha yang ditekuninya itu. Namun beliau tidak meninggalkan panggilan ini. Di tengah-tengah usahanya itu, beliau terus ingin menjadi saksi, katanya seperti demikian. Dan hal yang saya perhatikan dari dia adalah beliau cukup kreatif dan mengembangkan satu usaha sampingannya, yaitu membuka ayam geprek dan ayam Korea yang cukup enak, saudara-saudara. Saya mendapat kesempatan mengunjungi teman saya ini dan mencoba hasil kreativitasnya itu dan memakannya. Memang menarik, saudara-saudara. Enak. Dan yang saya perhatikan setelah beliau berkembang baik ini, halamannya cukup luas dan tempat itu disediakan oleh dia untuk saudara-saudara yang lain yang ingin mengembangkan usahanya menyewa halaman depan dari tokonya tersebut, dan beliau mempersilahkannya. Di tengah-tengah situasi yang demikian, kondisi yang demikian, teman saya ini
terus menjaga kesaksian hidupnya, memberitakan Injil, menceritakan kasih Tuhan, bahkan memotivasi orang-orang yang sedang bekerja sama dengan dia di lokasinya, yang sedang berusaha juga, agar mereka berkembang. Lama-kelamaan saya memperhatikan bahwa apa yang dilakukan teman ini adalah hal yang tepat, dan memang ini pun adalah bagian yang Tuhan pimpin untuk dirinya. Tidak berarti saya mengatakan kita semua akan sama seperti dia. Tetapi yang ingin saya katakan adalah setidak-tidaknya Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan, talenta-talenta, bakat-bakat yang secara alamiah itu ada. Dan bakat-bakat itu bisa dipakai oleh Allah, bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk dapat mempersaksikan tentang Kristus Yesus itu sendiri. Saudara, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus tidak harus kita mencari sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang di luar dari nalar. Tanda-tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah sangat dekat dengan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Kemampuan apa yang Bapak, Ibu, Saudara miliki, Tuhan bisa pakai itu untuk dapat menjadi berkat bagi sesama yang lain. Bapak, Ibu, saya mengatakan ini oleh karena apa? Oleh karena Alkitab yang kita baca juga menghantarkan kita memahami akan hal ini. Kita tahu bersama bahwa para rasul ini bukanlah orang-orang yang pandai dalam berbahasa dengan bahasa asing. Kita tahu juga para rasul ini adalah nelayan, dan mereka bekerja di pinggir Danau Galilea atau di Danau Galilea, lalu terpanggil atau dipanggil oleh Yesus, lalu mereka mengikutinya. Siang malam mereka bersama-sama dengannya, menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat seluruh proses dilewati, kita tahu Yesus mati, Yesus bangkit, penampakan diri kepada mereka, dan kemudian naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka kisah Rasul pasal 2 ini menjelaskan para rasul ini kemudian berkumpul di satu tempat. Nah, di sanalah kemudian kita menemukan ayat demi ayat dari pasal 2 ini menjelaskannya. Lukas mengatakan kepada kita, maka para orang kudus ini, orang percaya ini berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak, Ibu, ini adalah satu tanda. Tanda di mana kehadiran Roh Kudus itu secara mujizat dan ajaib memenuhi mereka, melingkupi mereka, sehingga para rasul ini kemudian pada saat itu bisa dapat berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Saudara-saudara, saya kira kita paham bersama kalau para rasul ini bisa seketika berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, ini mujizat. Ini keajaiban. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka dan tidak dibuat-buat. Tetapi sungguh ketika itu diri mereka semuanya dipenuhi dengan kehadiran Roh Kudus agar mereka bisa bertutur, berkata-kata dalam berbagai bahasa untuk mempersaksikan Yesus Kristus itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira Bapak, Ibu, dan saya memahami akan hal itu. Lalu kita kemudian menemukan di ayatnya yang ke-5 sampai dengan 7. Di sana dikatakan pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita tempatkan diri kita persis seperti orang-orang dari berbagai-bagai daerah yang hadir, hal ini dicatat tepat. Kita akan merasa bingung. Bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dalam bahasa kita masing-masing?
Saudara, saya setuju dengan seorang yang bernama Albert Barnes mengatakan bahwa para pendatang ini atau orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ini, mereka bukan datang ke sana lalu ada kesadaran spiritual yang tinggi seperti kita, lalu mereka mengalami satu hal yang luar biasa untuk melihat ketakjuban, keajaiban dari para rasul. Tidak. Mereka tidak diangkat pada satu spiritual. Tetapi dengan kasat mata mereka, dengan pendengaran mereka sendiri, mereka melihat dan menyaksikan bahwa para rasul ini bisa dapat bertutur dalam bahasa-bahasa mereka. Ini sesuatu yang natural, sesuatu yang fakta alamiah. Para rasul ini bisa berbicara. Amazing, saudara-saudara. Ini ajaib. Saudara, saya kira kalau kita sedikit berhenti merenungkan ini atau memikirkannya, maka tidak jauh dari sini kita akan menyebut ini adalah peristiwa mesianik. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 28, ayatnya yang ke-11, jauh sebelum itu, peristiwa ini sudah dinubuatkan tentang peristiwa masa mesianik. Di sana dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi orang-orang yang berlogat ganjil, orang-orang yang asing ini akan berbicara kepada bangsa ini. Nah, keheranan itu yang kemudian kita lihat pada orang banyak ini kepada para rasul ini. Yang benar-benar mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari para rasul ini. Tetapi ini adalah masa mesianik. Satu peristiwa yang bisa terjadi di mana Yesus yang ada, hadir dan naik ke surga. Maka ini adalah masanya. Sehingga apa yang dialami oleh para rasul ini dan disaksikan oleh mereka yang lain ini adalah, sungguh ini adalah keajaiban yang luar biasa. Bukan karena para rasul ini memiliki keahlian seperti yang lain, pandai berbicara, pandai dalam berbahasa-bahasa asing. Tapi satu kuasa dan mujizat Allah yang turun atas mereka, sehingga memakai orang-orang yang sederhana ini bisa dapat berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Dan bagi mereka yang mendengarkannya ini, tidak pada taraf yang spiritualnya seperti orang lain yang spiritual yang wow. Orang biasa, tapi melihat fakta bahwa Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saudara, saya kira hal ini adalah hal yang penting untuk kita pahami bahwa tanda kehadiran Tuhan, tanda pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, jelas Tuhan akan memakai engkau dan saya dari sisi kemampuan dan kelebihan yang Tuhan berikan. Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi berkat bagi orang lain lewat kecakapan-kecakapan yang kita punyai, lewat talenta yang kita miliki. Roh Kudus akan hadir memakai itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena kita memiliki talenta lebih unggul dari orang lain. Tetapi Roh Kudus tahu kemampuan yang kita punya. Ia hadir akan melengkapi kita. Dia akan memakai kita. Untuk apa? Untuk dapat mempersaksikan Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Saudara-saudara, saya kira kisah para rasul pasal 2 ini membawa kita memahami akan hal itu. Lalu hal yang berikut, ketika Bapak, Ibu, dan saya memperhatikan di ayatnya yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Jadi orang banyak ini heran terhadap para rasul ini atas keajaiban itu. Saudara, rasa heran ini sama seperti begini. Bapak, Ibu, dan saya satu waktu kalau pergi ke pantai, lalu melihat gelombang air laut yang begitu besar, kita terkagum-kagum dan kita terpesona
atas peristiwa itu. Situasi mereka demikian. Begitu kagum, begitu terheran-heran atas kuasa dan keajaiban yang hadir lewat para rasul ini, saudara. Bukan karena para rasul ini mampu dan bisa, tetapi karena kelengkapan itu diteguhkan dan dilengkapi, dikaruniakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus lewat karyanya, dan Roh Kudus memakai dan melengkapi serta membawa mereka menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tengah-tengah kehidupan kita di masa ini, saya kira saudara-saudara dan saya memahami bahwa kita tetap akan menjadi saksi Kristus. Kita tetap akan memberitakan Injil kepada sesama kita. Kita membawa kabar baik ini bagi mereka. Dan kita tahu bahwa Tuhan dapat memakai potensi-potensi yang ada pada kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri menyadari bahwa untuk menjadi berkat bagi sesama kita lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya tidak bisa sama dengan teman yang lain, dengan saudara yang lain. Apa kelengkapan yang Tuhan beri kepada saya, apa potensi yang Tuhan taruh pada saya, maka itulah yang bisa saya asah, itu yang bisa saya gali, dan kemudian saya memakainya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, dewasa ini banyak orang yang mencari-cari tanda-tanda kehadiran dari Roh Kudus itu. Kehadiran dari Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus dengan cara fenomena-fenomena yang lain. Padahal Roh Kudus hadir dan pimpinan serta tuntunannya dalam hidup kita lewat talenta, lewat karunia, lewat kelebihan, lewat kehidupanmu di setiap hari. Dia sedang memenuhimu dan memimpinmu. Orang di sekitar akan dapat melihat dan menyaksikan bahwa apa yang kau dan saya perkatakan dan lakukan adalah sungguh mencerminkan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Dan saya berdoa kiranya Tuhan akan memakai Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh dapat mendengarkan uraian firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Engkau beri waktu bagi kami untuk menghayati bahwa kehadiran Roh Kudus, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda-tandanya adalah lewat hal-hal yang jelas dalam hidup kami. Tuhan kiranya memberkati kami lewat usaha, pekerjaan, talenta yang kami punyai. Sehingga itu menjadi sarana yang baik di dalam tangan Tuhan. Agar kiranya itu pun dipakai untuk boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tengah-tengah situasi pandemik ini, kami terus ditantang untuk terus melengkapi diri, bahkan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa syukur kami atas firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati. Amin.